Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Alireza Firoza terus mengumpulkan pundi-pundi elo ratingnya, terus merangkak ke posisi 3 dunia di live rating 2700chess.com. Sayangnya kemenangan Alireza di babak kelima tidak diikuti oleh rekan lainnya, yang membuat Prancis kalah atas Armenia di babak kelima. Dan kita akan lihat permainan Alireza melawan salah satu wakil dari Armenia, Gabriel Sargsyan. Dan kita langsung ke atas papan. Di sini Alireza Firoza pegang hitam kawan, lawannya Gabriel Sargsyan pegang putih mengawali permainan dengan pion D4, pion D5, Queen's Gambit, pion C4, Gambit ditolak dengan pion C6, bermain dengan Slav Defense, kuda F3, kuda F6, kuda C3, pion D pukul pion C4. Di sini putih membalas dengan pion A4. Ini untuk mengantisipasi pion B5 kawan yang bisa dimainkan oleh hitam. Selanjutnya adalah gajah F5. Pion E3 membuka diagonal petak terang bagi pengembangan gajah untuk mengincar pion C4 dibalas dengan pion E6. Mengembangkan gajah di langkah berikutnya mungkin ke petak B4 bisa jadi, atau ke petak D6 juga bisa jadi oleh hitam, dibalas dengan gajah pukul pion. Gajah ke B4 mengepin kuda. Dan di sini putih langsung melakukan rokade pendek. Alireza juga melakukan rokade pendek juga. Pada posisi ini kawan, hitam kayaknya tidak perlu terburu-buru untuk pukul kuda atau bertukar gajah dengan kuda putih ini. Walaupun memang terlihat putih akan mempunyai pion yang terpisah di lajur A ini, tapi putih nanti juga bisa membuat kekuatan pion di petak pusat ini menjadi cukup solid. Dan tentu saja dengan kehilangan gajah di awal permainan, jika putih mampu memanfaatkan keunggulan sepasang gajah yang dia punya kawan, tentu akan bisa merepotkan bagi hitam. Jadi pada posisi ini tadi, Alireza memutuskan langsung melakukan rokade pendek. Sekarang menteri putih ke E2 memberikan jalan bagi beteng menuju pusat. Sekarang gajah mundur ke G6. Kuda hitam E5 mengincar gajah petak terang hitam, dibalas langkah pengembangan kuda B ke D7. Putih langsung sikat gajah, dipukul balik oleh pion H. Selanjutnya adalah beteng putih bergeser ke lajur pusat ke petak D1 dan menteri hitam pun ke C7 mengkoneksikan kedua betengnya. Di sini putih melanjutkan dengan pion E4, ingin mendorong kembali pionnya maju ke depan untuk mendapatkan kontrol petak F6 serta petak D6. Putih menghalanginya dengan pion E5 menantang pion D4. Tantangan ditolak, pion didorong ke D5. Di sini Alireza memutuskan bertukar gajah pukul kuda C3. Dan di langkah ke-14 ini kawan, ada satu game yang sudah pernah mencapai diagram seperti ini. Game itu melanjutkan dengan langkah pion pukul gajah, dan selanjutnya pion pukul pion, dipukul balik oleh gajah, dipukul balik oleh kuda, dipukul balik oleh beteng putih. Permainan berakhir remis, tapi di game ini putih bermain dengan langkah yang lain kawan, bermain dengan pion D6. Dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-15 ini. Maksudnya adalah sebelum pukul gajah ini kawan, pion mendapatkan tempo menyerang menteri, dan pion ini sekarang menjadi pion bebas. Di sini menteri bergerak ke A5, barulah sekarang pion B pukul gajah C3, dibalas dengan pion B5. Di sini Alireza tidak terburu-buru kawan untuk pukul pion yang ada di petak C3 ini, karena jika dilakukan oleh hitam, maka beteng bisa bergeser untuk mengincar pion yang ada di petak B7 ini. Dan jika pion ini didorong maju, maka cukup riskan kawan bagi menteri, karena menteri berada di area pertahanan putih nanti bisa dikejar oleh para perwira yang lain yang ada di baris pertahanannya sendiri ini. Jadi Alireza hanya memutuskan memainkan pion B5. Di sini jika pion pukul pion, tentu beteng akan tewas. Jadi gajah ditarik mundur ke petak A2. Di sini Alireza pion B pukul pion A4. Jika dipukul menggunakan menteri, maka menteri akan tewas karena gajah bisa pukul pion F7 dengan tempo skak. Selanjutnya beteng bisa pukul balik menteri yang ada di petak A4 ini. Alireza memukul pion putih menggunakan pion B. Selanjutnya gajah ke A3, mengkoneksikan kedua betengnya juga untuk memperkuat posisi pion D6-nya. Barulah sekarang Alireza pukul pion C3, dibalas dengan pion F3. Beteng A bergeser ke B8 menepati lajur yang sudah terbuka penuh. Beteng D bergeser ke C1 mengancam menteri. Menteri bergerak ke D4 skak. Jika menteri bergerak pukul gajah di petak A3 ini kawan, ancamannya seperti tadi, menteri akan tewas dengan langkah gajah pukul pion F7 dengan tempo skak, beteng bisa pukul menteri hitam tadi. Alireza hanya melangkahkan menterinya ke D4 skak.
raja ke H1. Sekarang pion C5 melepaskan diri dari ancaman beteng putih. Selanjutnya beteng bergerak ke D1 mengancam menteri kembali. Menteri ke C3, beteng D kembali ke C1 mengancam menteri. Menteri ke A5 dan beteng kembali ke D1. Di sini menteri hitam bergerak ke B5 menantang pertukaran. Tantangan ditolak, ditutup oleh gajah di C4. Menteri ke C6 dan beteng bergeser ke C1. Alireza merespon dengan beteng naik ke B6. Mungkin menyiapkan betengnya untuk ditumpuk di lajur B nanti. Putih membalas dengan menteri ke F2. Selanjutnya adalah menteri hitam mundur ke C8. Dan menteri putih bergerak ke G3. Dan sepertinya langkah menteri ke G3 ini merupakan langkah blunder kawan. Niatannya adalah mengincar pion G6. Karena posisi pion F7 ini kena pin dari gajah putih. Tapi langkah ini merupakan langkah blunder. Walaupun memang secara logis cukup bagus untuk menyerang pion G6 ini. Tapi langkah terbaik bagi putih pada posisi seperti tadi bisa memainkan pion H3 kawan. Untuk menghalangi pion ini didorong maju ke depan. Tapi putih langsung memainkan menteri ke G3 dan Alireza merespon dengan langkah menteri ke petak B8. Membiarkan putih untuk pukul pion G6-nya kawan, tapi putih tidak berani memainkan gajah mundur ke A2. Kenapa menteri putih tidak berani pukul pion G6 ini kawan? Karena selanjutnya adalah beteng bergerak ke petak B3 untuk mengancam gajah petak gelap. Tapi jika gajah petak terang pukul beteng kawan bisa dipukul balik oleh menteri hitam juga kembali mengancam gajah petak gelap. Dan juga posisi menteri ini dalam ancaman pion. Sudah tidak ada dukungan lagi dari gajah petak terangnya. Tapi jika pada posisi ini mencoba membackup gajah petak gelapnya dengan beteng di petak A1. Selanjutnya adalah beteng bisa bergerak ke petak C3 untuk mengancam gajah petak terang ini. Selanjutnya gajah mungkin ditarik mundur ke petak A2. Dan hitam bisa melanjutkan dengan memainkan pion C4 menutup diagonal petak terang ini. Pion sekarang bisa pukul menteri. Jadi gajah harus pukul pion. Di sini beteng hitam akan mendapatkan gajah. Itulah akibat dari jika menteri putih pada posisi ini langsung pukul pion G6 kawan. Di sini putih memainkan gajah ditarik mundur ke A2 terlebih dahulu dan Alireza memutuskan pukul pion bebas di petak D6 ini. Dan barulah sekarang putih berani pukul pion G6. Karena sudah tidak ada beteng di lajur B, jadi berani pukul pion G6. Alireza melanjutkan bertukar beteng, pukul beteng D1 skak, dipukul balik oleh beteng putih. Selanjutnya menteri ke B5, mungkin persiapan ke peta E2 menyerang beteng serta gajah nanti. Di sini direspon dengan menteri ke G5, menteri hitam ke E2, dan menteri putih bergeser ke D2. Melindungi beteng serta mencegah menteri hitam mengancam gajahnya. Dan terjadi pertukaran menteri dipukul balik oleh beteng putih dan kita memasuki permainan endgame kawan. Beteng plus sepasang gajah melawan beteng plus sepasang kuda. Siapa yang lebih kuat kawan? Kuda atau gajah? Tentu dalam kasus ini hitamlah yang lebih unggul karena dia unggul beberapa pion. Permainan berlanjut, hitam menggeser betengnya ke C8, mendukung pionnya untuk didorong maju terus ke depan. Dibalas dengan raja bergerak ke G1 agar dia terhindar dari ancaman baris belakang kawan yang bisa saja sewaktu-waktu diancam oleh beteng hitam ini. Di sini pion C4, beteng C2, kuda hitam mulai bergerak ke B6 dan raja bergerak ke F2, kuda ke D7. Selanjutnya raja bergerak ke E3, kuda lompat kembali ke C5 menawarkan pertukaran kuda dengan gajah, nanti bisa dipukul balik oleh beteng hitam. Di sini gajah mundur ke B2, dibalas kuda ke D3 mengancam gajah petak gelap, juga melindungi pionnya dari ancaman gajah ini. Di sini gajah naik ke C3 menghindari ancaman kuda. Di sini hitam melanjutkan dengan pion A3 membatasi ruang gerak gajah yang bisa mundur ke petak B2 ini. Putih merespon dengan langkah gajah ditarik mundur ke D2. Beteng hitam naik ke C5 melindungi pion dan mungkin di langkah berikutnya juga bisa bergeser ke lajur B untuk menantang pertukaran beteng. Raja putih mundur ke E2, kuda ke F4 skak menawarkan diri untuk dipukul gajah, nanti bisa dipukul balik oleh pion. Di sini raja bergerak ke F2 melindungi pionnya dan selanjutnya adalah beteng bergeser ke B5 persiapan menantang pertukaran beteng. Dibalas dengan gajah ke C1 mengontrol lebih petak B2.
Dan di sini Ali Reza membuat langkah yang cukup menarik kawan, dengan langkah beteng ke B3, menawarkan diri untuk bertukar dengan gajah putih. Nanti bisa dipukul balik oleh pion dan mempunyai dua pas pion yang saling terkoneksi yang bisa merepotkan putih nantinya. Di sini putih menolaknya kawan, lebih memilih pukul pion C4 dengan beteng dipukul balik oleh kuda hitam. Barulah sekarang gajah pukul beteng. Selanjutnya adalah kuda bergerak ke D3, menawarkan kudanya di petak C4 dipukul oleh gajah terang. Nanti kuda hitam ini juga mendapatkan gajah gelap di petak C1. Putih menolaknya, memainkan gajahnya ke G5. Sekarang kuda bergerak ke A5 mengancam gajah. Gajah mundur ke A2, dibalas kuda B4, dibalas gajah ke D2. Kuda pukul gajah terang, gajah gelap pukul kuda A5, dan kuda ke C1, persiapan pion didorong maju ke depan, gajah ke C3, pion maju ke depan. Di sini gajah pukul pion E5 terlebih dahulu, sekarang kuda ke B3, persiapan mendorong pion di langkah berikutnya. Di sini raja bergerak ke E2 dan pion promosi menteri disikat oleh gajah, disikat balik oleh kuda. Selanjutnya raja bergerak ke D3, kuda bergerak ke B3, dan pada posisi ini putih menyerah. Sudah jelas kawan, dengan keunggulan satu perwira seperti ini sudah tidak bisa lagi bagi putih berharap remis apalagi menang. Dan saya tidak akan melanjutkan langkah-langkahnya sampai bidak-bidaknya habis ataupun bisa sampai promosi. Silakan kalian sendiri kawan otak-atik permainan ini. Sungguh terlalu jika kalian sampai kalah ataupun sampai bermain remis dengan keunggulan satu kuda seperti ini. Itulah kawan kemenangan Ali Reza di babak kelima yang mengantarkan dia menuju ke posisi ketiga ranking dunia di live rating 2700chess.com. Semoga permainan Ali Reza tadi bisa menghibur kalian di sore ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.